Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai acara di Bandung, acara jalan-jalannya selesai. Sekarang balik lagi ke anak-anak, bawa banyak makanan di belakang, hasil ghanimah dari panitia. Gimana Om perjalanan ke Bandung kali ini Om? Ada yang kurang. Apa yang kurang Om? Nana. Yang nggak Om bawa siapa Om? Kan bukan Abi kan Om? Umi, kita mau membicarakan tentang rumah tangga. Boleh nggak Om? Karena banyak orang yang bingung kehidupan rumah tangga tuh kayak apa sih. Karena apalagi di dalam Islam kan tidak ada yang namanya pacaran ya. Adanya adalah khitbah dan ta'aruf. Nah, dan kekhawatiran orang yang paling besar itu adalah kalau nanti saya ta'aruf terus saya nggak cocok gimana? Kalau saya ta'aruf terus kayak beli kucing dalam karung gimana? Kalau Umi sendiri dulu pas nerima Abi ada ragu nggak Om? Ya pasti ada lah, nggak mungkin langsung mantep, pasti ada perasaan seperti itu. Ragu tentang Abinya? Atau ragu tentang keluarga? Ya sebenarnya walaupun dengan keluarga tapi juga nyambung di abinya juga kan. Maksudnya? Kalau sering beberapa kali Abi juga pernah tanya kan soalan apa sih dulu ketika nerima Abi gitu kan ya. Kemudian ada nggak di situ Umi tuh ngerasa kayak khawatir ketika nerima Abi gitu kan. Dulu kan ya sempat terbersit lah waktu itu ketika harus nerima khitbah Abi kan harus kita lihat dari sisi keluarga juga ya kan. Kalau Abinya? Kalau dari sisi Abi sih hampir nggak ada sih. Nanti kalau nanti pas sudah nikah pasti dia main cewek misalnya gitu. Nanti dia selingkuh. Nanti dia main kasar sama saya. Nanti dia nggak ngertiin. Kayak gitu-gitu ada nggak? Enggak sih. Nggak ada. Salah sih nggak ada sih. Berarti Abi terpercaya deh. Kenapa Umi bisa yakin dan percaya? Ya karena lihat track record Abi yang waktu walaupun mungkin kalau teman-teman yang lain kan ada yang mungkin sama sekali nggak kenal sebelumnya ya. Tapi kalau Umi sama Abi kan walaupun tidak pernah komunikasi secara langsung tapi kan saling kenal. Tahu karena satu kampus. Jadi tahu aktivitas Abi seperti apa. Kemudian jalan berpikirnya Abi seperti apa. Coba kayak apa Om? Hah? Ya nggak jauh-jauh dari yang Umi pahami lah. Oh kayak sekarang ya? Ya iya kalau Umi ngaji dan tahu bahwa Abi ngaji ya itu menjadi jaminan. Oke. Terus problemnya setelah nikah ada nggak yang berubah? Perkiraan Umi ternyata seperti apa gitu? Kalau problem setelah nikah, kamu yang ngomong terus sih. Ya nggak apa-apa, ini kan namanya kan wawancara. Setelah menikah itu lebih ya kan kebiasaan-kebiasaan secara individunya kan kita belum pernah tahu sebelumnya kan ya. Ya seperti kayak makanan misalkan seleranya seperti apa. Terus hobi itu kan juga kita baru tahu, sebelumnya nggak tahu itu kan. Nah itu ya emang bukan masalah besar sih, tapi di situ kan pasti akan ada kok kamu kok gini sih gitu kan ya, kok dia nggak kayak gini sih gitu loh. Jadi misalkan kayak gitu, tapi ya nggak sampai yang membuat sesuatu yang masalah besar, karena memang dalam hal ini kita langsung selesaiin kan ya. Kita kemudian ngobrol dan tipe Abi juga tipe yang ngomong apa adanya. Kalau Umi tipenya lebih memendam. Kalau ada rasa-rasa yang nggak serak gitu. Kalau Abi beda. Mungkin karena Abi orang Sumatera kali ya. Jadi nggak suka tuh ya nggak suka gitu. Nggak bisa pura-pura suka gitu. Gitu ya? Iya. Nah kalau Umi ya itu kadang-kadang langsung ketika nggak suka langsung diem gitu kan. Terus tidur. Nah jadi hal-hal kayak begitu ya pasti akan ada. Cuman kalau setelah berumah tangga nih kita ada cekcok nggak? Ya pasti ada lah. Pasti ada.
sejak nikah sama Abi ada hubungannya atau enggak? Nggak ada sama sekali. Enggak ada ya. Berarti anggaplah gini teman-teman sekalian. Anggaplah kalau mobil itu setiap mobilnya ada chassisnya tuh. Nah, chassis itu adalah kerangkanya yang nggak akan bisa berubah. Kalau kerangkanya beda, berarti mobilnya itu semua berubah. Tapi walaupun chassisnya udah firm, udah bagus, udah benar, mesinnya juga bagus, tapi kan masih bisa dimodif tuh, namanya mobil. Nah, anggaplah kalau kita sudah punya visi, punya agama, punya kematangan emosional, punya kematangan fisik, itu ibaratnya chassisnya udah firm, udah kuat, udah jadi. Tinggal yang bisa menyebabkan kita jadi nggak nyaman mengendarai mobil itu bisa jadi cuma ya spionnya rusak satu, wipernya kurang bersih, terus AC-nya kurang dingin. Tapi bukan big deal, bukan masalah besar. Kenapa? Karena masalah besarnya udah diselesaikan ketika sebelum nikah, yaitu visi hidup itu, yaitu apakah dia tuh menjadikan hidupnya sebagai ibadah atau tidak, gitu ya mungkin ya Umi ya. Ya. Nah kalau gitu ketika Umi pernah nggak Umi marah sama Abi? Pernah nggak ya marah sama Abi? Pernah nggak? Ya kalau marah secara cok yang kayak apa namanya Ya, di situ, teriak-teriak gitu. gua nggak pernah. Nggak Kesel pernah. pernah nggak? Kesel iya. Nah, Kenapa Umi kesel? keselnya apa ya? Di situ misalkan Umi kepingin istirahat misalkan. Nah misalkan kayak kemarin Turki ya, Iya. cerita Turki. Umi Pengen naik tram. capek, intinya kan capek. Iya. Nah kalau Umi udah capek itu ya kepinginnya tuh kayak istirahat, Dibeliin makan, ngobrol-ngobrol. dibeliin permata. Buat apa? Oke, terus Terus Abi nggak mau seperti itu, maunya ayo jalan tinggal sebentar lagi kayak gitu kan ya. padahal masih 2 kilo. Padahal dalam hal ini ya Abi udah capek gitu loh. Capeknya di sini kan mungkin versi Abi kan mungkin masih bisa jalan lah gitu kan. Versi Umi tuh ya mungkin masih bisa jalan, cuman kan Capek, ya capek aja. plus masa sih nggak mau diingetin gitu loh maksudnya. Masa sih nggak mau diajak naik apa tram? susahnya tinggal naik tram gitu kan. Terus udah nyampe di dekat hotel jalan kaki lagi. Kenapa harus jalan kaki dari tempat yang jauh ke hotel gitu? Ya, Gitu. Nah itu kan mungkin dari sisi perbedaan pandangan. terlalu ke misalkan mau makan di restoran ya gitu-gitu deh, mau Gimana nyari mau makan restoran terus? meja makan aja gitu ya. Kalau Umi kan ini sini aja gampang, kalau Abi enggak gimana ya gitu kan Perhitungannya ya. banyak. Iya, jadi Iya. ya udah di situ itu udah naruh tas, anak-anak udah duduk, Abi tuh bisa dalam waktu deket jangan deh situ aja deh, itu tuh ya Allah itu rasanya kita udah PW itu udah duduk. Nah itu kan kayak gitu-gitu tuh Itulah wanita. suka bikin apa namanya ya, kenapa sih, apa susahnya sih gitu, tinggal duduk aja makan gitu loh, sampai harus seperti itu. Terus apa lagi selain keras kepala taruhlah. Terus apa lagi? Berkeinginan keras. Terus apa lagi Apalagi sih ya tahu ini deh. sih salah satunya, misalkan juga dari sisi perizinan ya Abi beda sama suami-suami yang lain kalau menurut Umi. Kalau suami yang lain tuh ya memang dalam hal ini memudahkan istri keluar gitu ya, kemudian ya bisa lah ketemu teman-temannya gitu, terus hangout. Nah kalau Abi tuh ya nggak Mengingat. boleh gitu, nggak boleh, kemudian juga lebih baik jauh di rumah. Nah cuma kan suka inilah ya, suka kenapa sih nggak boleh gitu loh sesekali gitu kan. Kan kita juga punya teman, kita juga butuh untuk Bersosialisasi. juga kan cuma bersosialisasi ya, itu lebih ke kita juga untuk meeting, untuk ngurusin majelis gitu kan. Nah cuman karena ya Abi menghendaki Umi di rumah walaupun mungkin untuk urusan dakwah, ya Umi berusaha untuk oh ya sudah, berarti ini yang terbaik di rumah kayak gitu. Cuman di dalam hati ya kenapa nggak boleh, ini kan juga untuk urusan umat, urusan dakwah gitu. Terus apa lagi Apa? Berarti Kayaknya posesif. Umi disuruh curhat ya ceritanya di sini. Iyalah. Ya posesif tingkat tinggi lah. Terus apa
mendapatkan pasangan yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya orang di mata kita, pasti ada sesuatu yang kita nggak suka dari dia. Sebegitupun juga kita, sesempurna-sempurnanya kita buat, pasti ada yang nggak disukai dari diri kita bagi orang lain. Nah, karena itulah di dalam rumah tangga itulah yang berarti namanya apa? Komunikasi. Jadi komunikasi itu harus benar dan harus ada yang ngalah dalam suatu situasi tertentu. Kalau misalnya nggak ada yang ngalah, ya sudah, keras-kerasan akhirnya nggak jadi apapun. Nah, komunikasi ini kan penting sekali. Dan di dalam Islam, komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat dijaga. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada seluruh manusia, tempatkanlah istrimu di mana kamu bertempat tinggal. Supaya apa? Supaya komunikasi itu lancar. Tapi sekarang kan bisa FaceTime, bisa telepon pakai wajah, apa sih namanya tadi, video call gitu misalnya. Tetap aja beda. Dengan video call kita tetap aja ada keterbatasan komunikasi. Kita nggak bisa saling bertatap muka, kita nggak tahu seperti apa emosi yang sedang terjadi. Walaupun kita bisa melihat wajahnya, tapi kita nggak bisa mengakses emosinya. Kita nggak bisa ngomong secara benar dan baik karena terhalang oleh jarak gitu kan ya. Ini adalah salah satu kenapa Islam sangat memperhatikan komunikasi. Dari hidup Rasulullah pun kita juga tahu bahwa Rasul dan istri-istrinya seringkali juga menemukan problem-problem dalam rumah tangganya, tapi diselesaikan dengan komunikasi, diselesaikan dengan ngobrol yang baik. Kayak tadi misalnya ada beberapa hal yang Ummu Alila nggak suka, misalnya ketika misalnya contoh dia mendapati saya keras kepala dalam satu hal atau berkeinginan keras, positifnya berkeinginan keras dalam satu hal, atau misalnya apalagi tadi posesif misalnya, atau melarang kemana-mana. Tapi Abi kemukakan alasannya nggak nih? Iya. Saya kemukakan alasannya. Nah, karena itulah sampai sekarang masih tetap bisa untuk jalan, karena kita harus mengedukasi. Kalau kita bilang nggak boleh, kita kasih edukasi, kita kasih alasan yang masuk akal, kita kasih pendidikan. Karena bagaimanapun juga laki-laki itu yang mendidik wanita, laki-laki itu suami itu yang mengarahkan istrinya. Nah, ini adalah kemudian yang kita bisa lihat dalam pernikahan. Sama kayak saya juga sama. Saya ada beberapa hal yang saya nggak suka di Ummu Alila, dan ketika dia melakukan itu mesti saya bermasalah. Apa kira-kira? Tahu nggak? Pilih makanan. Hah? Pilih makanan. Pilih makanan nggak? Apa kira-kira? Yang nggak suka? Oh, suka tidur. Kalau ada masalah, Ummu Alila menyelesaikan dengan tidur. Itu saya nggak suka. Nah, tapi bisa diobrolkan, bisa. Dan saya mencoba untuk mengerti. Tapi ketika dia lagi mau tidur, taruhlah dia lagi punya masalah, terus dia tidur. Sedangkan saya bilang, enggak, kita nggak boleh tidur. Kita harus nyelesain masalah ini. Saya maksain. Umi kalau dipaksain gitu jadi apa? Tambah kesel lagi kan? Ketika tambah kesel lagi, padahal kita lagi menyelesaikan masalah nih. Saya makin ngegas lagi, dia makin kesel lagi. Ya udah, nggak selesai masalah. Di situ letak ada satu titik, akhirnya kemudian ya udah kita sendiri-sendiri aja. Oh, ujungnya begitu. Karena sudah kayaknya nggak bisa, padahal masalahnya sepele banget. Cuman karena kita nggak ada yang mau ngalah, karena kita nggak ada yang mau mengusahakan solusi, terjadi problem. Dan seringkali kan begitu ya Umi ya, di kalangan orang-orang yang sudah menikah. Karena problem-problem kecil terus jadi besar, terus kemudian seolah-olah nggak bisa diselesaikan. Contoh lagi, selain tidur apa lagi Om? Apa Bi? Apa lagi Om? Ya itu. Kata-katanya Ummu Alila misalnya. Oh. Seringkali orang menangkap mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin dia nggak maksud untuk berkata sesuatu, tapi ketika saya menangkap, oh ini kayaknya agak sedikit, misalnya contoh nggak pas, kasar misalnya. Nah, kalau misalnya pada saat itu kita marah, lantas nggak ada solusi, dia nggak merasa gitu kok, terus kita marah, tambah-tambah nggak ada solusi lagi, akhirnya ya sudah, ujungnya kamu nggak bisa hidup dengan saya dan segala macam. Nah, ini yang terjadi banyak di tempat-tempat yang lain. Nah, gimana caranya untuk memahami? Disitulah letak ada laki-laki itu punya diberikan Allah sesuatu yang lebih daripada pertimbangan. Di situ kemudian laki-laki kemudian harus merasa menimbang sesuatu yang baik atau buruk dan segala macamnya. Sama kayak ketika saya lagi punya salah. Ketika saya lagi punya salah, misalnya Ummu Alila kemudian
langsung ngegas. Kamu tuh nggak boleh gini. Kira-kira laki-laki kalau digituin gimana? Gimana kalau laki-laki digituin? Ya kalau ngeliat tipenya Abi ya nggak mungkin sih digituin, yang ada malah makin tambah parah kan. Makin tambah parah, dan itu bukan hanya tipe Abi, semua laki-laki begitu. Hampir semua laki-laki tuh nggak bisa diusik harga dirinya, apalagi kalau dia sudah meyakini satu itu benar. Nah, lalu gimana caranya supaya bisa baik? Gimana caranya? Ya sesuai dengan hadis yang sudah benar Rasul sampaikan, Jadi, gitu, supaya kita buru-buru minta maaf. buru-buru minta maaf. Iya. Kemudian dari situlah laki-laki juga ngerti bahwa dia juga salah. Lalu kemudian pasti akan laki-laki yang jadi lebih lembut gitu kan ya, lalu menyelesaikan masalahnya tidak perlu pakai masalah, gitu loh maksudnya. Dan ini kita bisa tahu dari mana? Dari pengalaman. Dan ini sama sekali nggak berhubungan dengan visi. Kalau visi udah selesai, insya Allah masalah-masalah kayak gini mudah diselesaikan. Walaupun memang masih menantang juga. Kadang-kadang kita terlalu gengsi sehingga kita melupakan bahwa kita tuh diserahkan untuk mendidik orang, membina orang, mengawal dia menuju pada surganya Allah. Sama Umalila juga pasti namanya manusia ya, pasti pernah lupa ketika menikah tuh tujuannya untuk apa. Nah makanya sampai sekarang kita udah berapa tahun nikah? 13 ya. 13 tahun kita nikah. Kita nggak tahu pernikahan kita ke depan seperti apa, tapi kita berdoa pada Allah semoga semuanya baik-baik saja, semuanya langgeng, semuanya tetap berada dalam kebaikan. Kayak diamin ini. Amin. Nah, misalnya kan itu kita senantiasa berdoa seperti itu. Nah, tapi kita nggak ada yang tahu di depan seperti apa. Dan setidaknya yang kita bagi sekarang ini adalah sesuatu yang kita sudah jalani 13 tahun lamanya. Dan terus menerus kejadian berulang sampai kita memahami bahwa alhamdulillah kita ngaji baru nikahnya enggak. Alhamdulillah kita sudah ngaji baru kemudian berkeluarga. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa bayangin andaikan ada orang ribut tapi nggak ngerti akidah. Saya kebayang nggak? Ada orang ribut tapi visinya nggak sama. Kira-kira kalau dalam keadaan seperti itu mudah nggak bagi laki-laki untuk bilang sudahlah saya selesai sama kamu? Mudah nggak kira-kira? Ya mudah banget lah. Mudah banget. Kenapa mudah banget? Karena dia tidak ada cantolan kepada Allah. Karena dia nggak ngerti seperti apa kondisi ketika orang itu diserahkan seorang perempuan dari ayahnya dan diambil dengan nama Bismillah itu. Nah jadi itu yang kita katakan alhamdulillah untung kita dulu ngaji lalu kemudian baru nikah. Ada banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang ada di dalam Islam yang membuat kita bisa menjalani pernikahan sampai 13 tahun ini. Ada lebih banyak yang lain yang sudah 20, 25 tahun, 50 tahun. Iya, kita paham banget bahwa kita sangat newbie di sini. Kita sangat baru di sini. Tapi setidaknya ini pengalaman yang sudah bisa kita kasih. Sampai sekarang kita masih baik-baik saja, tidak ada satupun masalah besar yang mengganggu kita. Adapun masalah-masalah kecil kita bisa selesaikan dengan lisan, kita bisa selesaikan andaikan kita mau untuk melepas ego, melepas rasa benar sendiri. Jadi itu sih, kita nggak tahu ke depan, tapi setidaknya resep sampai di sini yang bisa kita bagikan. Itu ya Umi. Ada pesan lagi nggak sama orang yang mau nikah nih? Supaya pernikahannya bisa langgeng dan ketika di pernikahan tuh dia nggak menemukan sesuatu yang kejutan-kejutan. Karena ini penting sekali karena banyak orang nggak ngerti setelah nikah tuh seperti apa sih. Apakah selama-lamanya kayak orang yang pacaran happy-happy terus? Padahal orang pacaran juga nggak happy-happy terus juga ya. Pasti ada nangisnya, ada putusnya, ada maki-maki dan segala macamnya. Kalau pernikahan kan kita tahu ya kewajibannya di mana gitu. Dan ketika kita menjalani ini dengan baik, insya Allah nggak ada yang terlalu banyak mengagetkan kita. Ada pesan nggak bagi orang-orang yang mau nikah? Ada sih cerita yang sekarang lagi Umi dapat dari salah satu teman Umi. Di situ merasa ya bersyukur banget karena di saat dia sudah punya anak, udah punya suami ya pasti ya kalau udah punya suami itu dia ikut ngaji gitu Bi. Jadi ketika itu dia masih belum hijrah, masih belum pakai kerudung, masih lah bener-bener nggak tahu tentang hukum syariat itu sama sekali, nggak tahu kiblatnya ke barat. Nah ketika sudah ngaji itu suaminya kebetulan belum. Nah jadi udah ditarik-tarik supaya ikut kajian bapak-bapak dan biar sama pemahamannya tentang kehidupan ini, tentang visi misi hidup di dunia, visi misi keluarganya itu biar sama.
tapi sang suami ini atau si suami ini tuh belum terketuk hatinya untuk bareng-bareng mengkaji Islam. Nah, suatu hari beberapa hari yang lalu diuji anaknya itu sakit. Nah, sakitnya tuh lumayan lah intinya. Di situ harus ada penanganan khusus dan itu anak satu-satunya. Nah, ketika mendapatkan musibah tersebut, nah teman saya yang istrinya ini tadi gitu kan, itu menceritakan bahwa ya beliau ini santai menghadapi ujian dari Allah itu. Dia sudah memahami konsep qada wa qadar, kemudian tentang bagaimana ikhlas, bagaimana bersabar menerima ujian dari Allah. Itu dia merasa lebih tenang banget itu kan ya. Sampai sang suami itu malah bingung, kamu kenapa, kamu kok tenang, kenapa kamu biasa aja, anakku kan sakit, anakku kan begini gitu kan ya. Pokoknya panik banget, dan itu belum pernah kejadian seperti itu suaminya. Nah, jadi dia cerita ke Umi itu, Masya Allah ya Umi gitu kan ya, untung aku ngaji itu kan ya, aku punya pegangan sehingga ada musibah seperti itu aku cenderung lebih tenang, sementara suamiku tuh yang panik banget. Nah, jadi dalam hal ini sangat-sangat penting banget bahwa menikah itu tidak hanya sekedar memenuhi goriza nau, tidak hanya memenuhi goriza bako, atau misalkan untuk mencari materi, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di dunia. Cari gitu kan investor ya. Nyari investor biar ada yang menghidupi kita, si sang suami ngasih kita makan gitu ya, enggak. Tapi harus lebih daripada itu, lebih dari hanya sekedar mengurus anak, ngurus suami. Ngurus apa? Ya harus peduli dengan agama ini, peduli dengan urusan orang di luar sana. Nggak boleh kita hanya sibuk dengan urusan rutinitas kita di rumah. Ya rumah itu tetap yang utama. Nah, cuman dalam hal ini nggak cukup hanya sampai di situ, tapi kita juga harus peduli dengan muslimah di luar sana yang menjadi target dakwah kita, supaya mereka juga kena dakwah seperti yang kita rasakan sekarang. Kalau kita merasakan manisnya iman sekarang setelah ngaji, apakah kita nggak mau saudara kita di luar di sana juga merasakan apa yang sekarang kita rasakan? Gitu sih, Bi. Luar biasa pembahasannya kemana-mana. Dari pembahasan tentang nikah sampai pembahasan tentang dakwah. Baik, itu aja teman sekalian. Nanti kita sambung di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.